Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika Bisnis hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi deret hitung. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu pengertian deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Di bawah ini ada beberapa jenis deret. Yang pertama, deret dilihat dari jumlah suku. Dibedakan menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Yang kedua, deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku. Ada tiga, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Pada materi deret kali ini, Ibu hanya membahas mengenai deret hitung dan deret ukur, serta penerapan deret hitung dan deret ukur dalam penerapan ekonomi. Berikutnya pengertian deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Jadi, pada deret hitung ini, yang menjadi pokoknya adalah pembeda. Jadi, antara angka pertama dan angka berikutnya, itulah yang namanya pembeda. Di bawah ini ada contoh. Contoh pertama yaitu 7, 12, 17, 22, 27, 32. Pada contoh pertama ini terdapat 6 angka, terdapat 6 data yang ada. Kita lihat di sini, dari 7 ke 12, itu ada tambahan 5 angka. Jadi 7 ditambah 5 yaitu 12. Berikutnya 17. 12 ditambah 5 yaitu 17. Jadi 7 ini ada tambahan angka 5 di sini. Jadi 12 ke 17 juga tambahan angka 5. 17 ditambah 5, 22. 22 ditambah 5, 27. 27 ditambah 5, 32. Jadi, pembeda itu adalah jarak antara angka pertama dengan angka kedua, atau selisih dari angka pertama dan angka kedua, itulah yang disebut dengan pembeda. Kita lihat contoh kedua. 93, 83. Nah, kalau di contoh pertama tadi adalah nilainya positif, karena semakin dia melalui angka berikutnya, itu ada tambahan nilai di sana. Nah, kalau yang di contoh kedua, ada pengurangan nilai di sini. 93, 83. 93 ke 83 itu jarak angkanya berapa? Itu yang kita cari. Jadi 93 dikurang 83 itu nilainya 10. Angka berikutnya ke 73 juga sama. 83 dikurang 73 juga 10. Dan seterusnya. Pada contoh ketiga, ini positif nilainya karena ada tambahan nilai pada setiap angka di lompatan datanya. 35, berarti 3 tambah 2 itu 5. Cara gampangnya adalah angka kedua ini kurangkan saja dengan angka pertama. 5 kurang 3, 2. Angka berikutnya 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, sama. Seterusnya juga seperti itu ya. Jadi deret hitung ini adalah bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung yang dinamakan dengan pembeda. Selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan.
Berikutnya ada perhitungan suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Rumus untuk mencari suku ke N adalah Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. A di sini adalah suku pertama atau S1. B adalah pembeda. N merupakan indeks suku. Untuk lebih jelasnya, Ibu sudah buatkan contoh di bawah. Nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah Sn sama dengan, kita turunkan rumus yang sudah ada, Sn sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Yang dicari adalah suku ke-10, maka Sn ini kita buat S10. Karena yang dicari adalah suku ke-10. Sama dengan A. A ini adalah suku pertama. Suku pertama A tadi berapa? Suku pertama atau S1 adalah 7. Ya. Plus di dalam kurung N dikurang 1. Nah, N-nya ini tadi nilai dari ini yang dicari itu suku ke-10. Jadi N-nya itu adalah 10 dikurang 1 dikali B. Turunkan lagi, S10 sama dengan nilai dari suku pertama tadi adalah 7. 7 plus kita buka kurung, N-nya tadi didapat dari yang dicari adalah suku ke-10, berarti N-nya 10. 10 dikurang 1 dikali 5. 5 ini adalah pembedanya. Jadi B-nya itu adalah pembeda. Jarak antara lompatan nilai 7 ke 12, 12 ke 7, dan seterusnya itu berapa? 7 ke 12 itu 7 tambah 5, 12. Atau 12 kurang 7, 5. 12 tambah 5, 17. 17 tambah 5, 22, dan seterusnya. Berikutnya, kita turunkan lagi S10 sama dengan 7 ditambah 45. Karena 10 kurang 1, 9. 9 dikali 5, 45. S10 sama dengan 52. Jadi, jawabannya adalah suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah 52. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan satu contoh lagi. Silakan diperhatikan. Ada data sebanyak 7, yaitu 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Dari data ini, tentukan besarnya data ke-10. Jika ditanya tentukan besarnya data ke-10, maka yang dicari adalah S10. Kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui A. A itu adalah suku pertama atau S1. Jadi ini adalah A. A sama dengan S1. S1 ini S2, berikutnya dan seterusnya. Ya, jadi A ini adalah suku pertama. Nah, suku pertama dari data yang ada ini adalah 40. Jadi suku awal ini adalah 40. B ini adalah pembeda.
Di sini B-nya min 5. Nah, min 5 dapat dari mana? Min 5 didapat dari selisih antara suku pertama dan suku kedua. Suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya. Jadi 40 ke 35 ini kan tidak bertambah tetapi berkurang. Berarti nilainya adalah minus. Nah, minus berapa yang didapat di sini? Adalah minus 5. Jadi 40 dikurang 5 adalah 35. 35 dikurang 5 adalah 30 dan seterusnya. N di sini adalah 10. Kenapa N-nya 10? Karena besarnya data yang kita cari adalah 10. Jadi, N-nya di sini adalah 10. Untuk menjawab ini, kita memakai rumus yang telah ada tadi, yaitu Sn sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. S 10 sama dengan 40 plus 10 dikurang 1 dikali min 5. S10 sama dengan 40. 10 dikurang 1, 9 dikali min 5. S10 sama dengan 40. 9 dikali min 5, min 45. Karena ini positif, positif jika ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi min 45. S10 sama dengan min 5. Ya. Kalau kita mau membuktikan di sini, ini kan ada 7 datanya. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Nah, kalau kalian ingin mencari 10, ini kan data ke-7. Berarti 10 kurang 5 misalnya. 10 kurang 5 itu 5. Ini data ke-8. Ya, berarti 5 kurang 5 itu berapa nilainya? 0. Ini adalah data ke-9. Nah, untuk data ke-10 yang kita cari tadi adalah min 5. Nah, berarti 0 dikurang min 5 itu hasilnya adalah min 5. Ya, baiklah, ini adalah penjelasan materi kita hari ini. Bagi yang belum paham atau merasa tidak begitu mengerti, silakan bertanya di classroom ataupun bisa diulang berkali-kali penjelasan yang sudah Ibu terangkan ini. Dan untuk tugas, silakan mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Oke semua, selamat mengerjakan dan good luck.